Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih lanjut pada bab ekosistem. Subbab terakhir yaitu macam-macam ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem darat. Perubahan iklim mempengaruhi tipe vegetasi atau tumbuhan yang dominan di ekosistem darat. Ekosistem darat dalam skala luas yang memiliki tipe vegetasi dominan disebut dengan bioma. Bioma adalah ekosistem darat yang khas pada wilayah tertentu dan dicirikan oleh jenis vegetasi yang dominan pada wilayah tersebut. Jenis-jenis bioma dipengaruhi oleh 1. Keadaan iklim, 2. Curah hujan, 3. Intensitas cahaya matahari, 4. Kelembapan, 5. Posisi lintang ekosistem. Perhatikan gambar di bawah. Gambar di bawah adalah gambar distribusi dan tipe-tipe bioma di bumi. Ekosistem darat yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki ketinggian yang rendah dari permukaan laut dan terletak di sepanjang garis khatulistiwa, sehingga memiliki ciri lingkungan. 1. Intensitas cahaya matahari tinggi. 2. Lama waktu siang sama dengan waktu malam. 3. Intensitas curah hujan tinggi. 4. Hutan hujan tropis memiliki komposisi serangga paling beragam dibandingkan bioma lainnya. Hewan yang terdapat dalam hutan hujan tropis antara lain gagak, kelelawar, ular, katak, dan monyet. Yang kedua, padang rumput. Padang rumput disebut juga stepa atau prairie. Ciri lingkungan padang rumput. 1. Intensitas curah hujan sedang. 2. Kondisi yang kering pada umumnya tidak mendukung pertumbuhan perpohonan. 3. Produksi padang rumput relatif lebih rendah dibandingkan hutan hujan tropis. 4. Tanah pada padang rumput umumnya sangat subur. Vegetasi atau tumbuhan padang rumput antara lain rumput-rumputan dan semak. Sedangkan hewan yang hidup antara lain bison, antelop, serigala, elang, burung hantu, gajah, dan badak. Yang ketiga, gurun. Gurun merupakan wilayah dengan intensitas curah hujan yang sangat rendah. Ciri lingkungan gurun. 1. Curah hujan sangat rendah. 2. Bioma yang kering. 3. Produktivitas di gurun rendah. 4. Vegetasi atau tumbuhan di gurun beradaptasi dengan baik akan kondisi lingkungan kering. Ciri vegetasi gurun yaitu tumbuh dan berkembang dengan pesat ketika air tersedia. Contohnya kaktus. Hewan yang ada di gurun yaitu ular, tikus, unta, dan berbagai jenis amfibi. Yang keempat, hutan gugur temperata. Ciri lingkungan hutan gugur temperata. 1. Curah hujan lebih rendah dari hutan hujan tropis. 2. Berada pada wilayah yang mengalami 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. 3. Keragaman spesies pada tingkat rendah. Tumbuhan pada hutan gugur temperata memiliki ciri berdaun lebar, seperti tumbuhan maple, oak, elm, ash, dan beech. Hewan yang hidup di hutan gugur temperata antara lain rusa, beruang, tupai, serigala, kucing hutan, dan berbagai jenis burung seperti
elang, burung hantu, dan kalkun. Adaptasi juga dilakukan beberapa jenis hewan ketika musim dingin. Misalnya tupai. Tupai akan mengalami hibernasi sepanjang musim dingin. Hibernasi itu sendiri adalah periode dormansi pada hewan. Ketika hibernasi, hewan seakan-akan sedang tidur. Ekosistem darat yang kelima adalah taiga. Taiga atau hutan konifer memiliki ciri: 1. Mengalami musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang singkat dan dingin. 2. Pada musim dingin, lantai hutan tertutupi es. 3. Suhu yang dingin menyebabkan penguapan air menjadi sangat jarang, sehingga lembab dan sesuai untuk pertumbuhan pohon. 4. Curah hujan taiga sekitar 25 hingga 100 cm per tahun. Taiga didominasi oleh tumbuhan konifer yang mampu bertahan hidup terhadap suhu yang demikian dingin. Ciri tumbuhan konifer antara lain daunnya berbentuk jarum dan bersemi sepanjang tahun. Contohnya adalah pinus, spruce, fir, dan alder. Hewannya adalah mus, beruang hitam, dan ayam hutan. Ekosistem darat yang terakhir adalah tundra. Bioma yang terletak di sekitar kutub utara dinamakan tundra. Bioma ini memiliki suhu rata-rata di bawah titik beku dengan intensitas curah hujan yang rendah. Tundra berarti daratan tanpa pohon. Tundra disebut juga sebagai padang lumut karena vegetasi utamanya terdiri dari lumut, lumut kerak, dan rumput-rumputan. Tundra dibagi menjadi dua. 1. Tundra Arktik. Terletak di kutub utara dengan kondisi lingkungan menyerupai gurun, tetapi gurun dengan suhu lingkungan yang dingin. Hewan-hewan yang ada pada tundra Arktik antara lain serigala, rubah, beruang kutub, tupai, serta berbagai jenis burung dan serangga. Yang kedua, tundra alpin. Terletak di ketinggian gunung, pada lokasi ini pepohonan tidak dapat tumbuh. Hewan-hewan yang ada pada tundra alpin antara lain marmot, kambing gundung, domba, dan berbagai jenis burung. Ekosistem yang kedua adalah ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik juga dipengaruhi oleh faktor abiotik, namun tidak terlalu dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan curah hujan. Tetapi, kedalaman dan arus air pada ekosistem akuatik yang memberikan peran penting dalam keberagaman ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik yang pertama adalah ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar yang pertama adalah danau. Danau-danau besar menampung sejumlah besar air tawar permukaan. Danau besar di Amerika Utara atau yang biasa disebut dengan The Great Lakes menampung 24.620 km kubik air atau sekitar 20% total air tawar permukaan. Struktur danau umumnya mirip dengan struktur laut. Yang pertama ada zona litoral. Adalah bagian besar danau yang dangkal. Yang kedua, zona limnetik adalah bagian danau yang terbuka. Yang ketiga, zona fotik, cahaya masih dapat berpenetrasi. Yang keempat, zona afotik, cahaya matahari sudah tidak dapat berpenetrasi. Yang kedua adalah lahan basah. Lahan basah disebut juga wetland, adalah suatu daerah yang digenangi oleh air, sehingga kondisinya menyokong untuk kehidupan berbagai jenis organisme akuatik. Lahan basah dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rawa atau marsh, boleh dilihat pada pojok kiri atas, itu adalah gambar rawa, memiliki ciri
Tidak terdapat banyak pepohonan, air mengalir dengan kecepatan sedang dan terhubung dengan danau atau aliran sungai. Yang kedua, rawa lumpur atau swamp memiliki ciri didominasi oleh pohon dan semak-semak. Yang ketiga, tanah gambut atau bog memiliki ciri airnya hampir tidak mengalir sama sekali, pH air asam, dan miskin oksigen serta nitrogen. Yang ketiga adalah sungai. Sungai adalah badan air yang bergerak terus-menerus menuju satu arah. Perhatikan pada gambar. Gambar A itu adalah bagian hulu. Di situ arus air cepat, suhu dingin, miskin nutrisi, kandungan oksigen tinggi. Pada gambar B, di situ di bagian tengah arus air melambat, suhu hangat, nutrisi sedang, kandungan oksigen menurun. Dan pada gambar C, di bagian hilir, arus air lambat, suhu hangat, kaya nutrisi, kandungan oksigen rendah. Ekosistem akuatik yang kedua adalah ekosistem laut. Ekosistem laut dapat dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona intertidal atau zona pasang surut, 2. Zona neritik atau zona laut dangkal, 3. Zona pelagik atau zona laut terbuka. Berdasarkan ada atau tidaknya penetrasi cahaya ekosistem laut dapat dibagi menjadi zona fotik adalah area permukaan laut yang masih menerima cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk proses fotosintesis organismenya. Yang kedua, zona bentik adalah area dasar laut. Yang ketiga, zona afotik adalah area pertengahan antara permukaan dengan dasar laut yang tidak menerima masukan cahaya matahari yang cukup untuk fotosintesis organismenya. Sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam ekosistem. Berarti untuk bab ekosistem sudah selesai, tinggal pada pertemuan selanjutnya kita memasuki bab baru lagi. Silakan dipahami dan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.